Di tengah panas terik padang pasir Mekah, seorang lelaki berhati lembut berjalan perlahan di antara teriakan para budak yang disiksa. Dialah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pedagang dermawan yang tak tahan melihat kezaliman. Saat orang lain memalingkan wajah, Abu Bakar justru maju, menawarkan hartanya untuk membeli kebebasan mereka. Inilah kisah tentang keberanian, kasih dan dakwah sejati. Kisah yang mengguncang hati para penindas. Kisah tentang Abu Bakar, sang pembebas jiwa yang tak hanya membeli kebebasan, tapi juga menyalakan iman. Kalau kisah perjuangan Abu Bakar ini membuatmu tersentuh, tekan suka dan ikuti terus kisah dakwah para sahabat Nabi yang menggetarkan hati. Di tengah keheningan malam di Mekah, bisikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai mengguncang hati-hati yang haus akan kebenaran. Namun di balik cahaya iman yang tumbuh, muncul gelombang kebencian dari kaum Quraisy yang merasa kekuasaannya terancam. Mereka menangkap, menyiksa, dan menindas siapapun yang mengucapkan kalimat tauhid. Di antara mereka yang paling menderita adalah Bilal bin Rabah, budak berkulit hitam yang bersuara lantang dalam keimanan. Saat cambuk menari di punggungnya, Bilal hanya mengucapkan satu kata, Ahad, Ahad. Dari kejauhan, Abu Bakar As-Siddiq melihat kejadian itu, dadanya bergetar hebat menahan amarah dan eba. Ia tahu, dakwah ini baru dimulai, dan jalan menuju Allah penuh darah dan air mata. Malam itu, Abu Bakar berdoa lama di rumahnya, memohon kekuatan agar bisa melindungi saudara seimannya. Dari sanalah tekad itu lahir. Ia akan gunakan hartanya, hidupnya, dan segalanya untuk membela Islam. Di saat banyak orang bersembunyi, Abu Bakar justru menyiapkan langkah besar, langkah yang kelak menggetarkan sejarah. Di tengah terik matahari Makkah, suara cambuk dan jeritan terdengar dari pasar budak. Seorang lelaki tua dengan sorban putih dan wajah teduh berjalan perlahan melewati kerumunan itu, Abu Bakar As-Siddiq. Matanya menangkap seorang budak kurus yang disiksa karena mengucapkan La ilaha illallah. Itulah Bilal bin Rabah, seorang hamba yang telah memilih keimanan di atas keselamatan dirinya. Abu Bakar mendekat dengan langkah tegas, suara cambuk tak lagi menakutinya. Ia menatap Tuan Bilal dan berkata dengan tenang, "Berapa tebusannya?" "Aku ingin membebaskannya." Si Tuan mengejek, menyebut harga tinggi, berharap Abu Bakar mundur. Namun tanpa ragu, Abu Bakar mengeluarkan kantong dinar dari balik jubahnya dan menyerahkannya. Dengan itu, Bilal resmi merdeka, bukan lagi hamba manusia, tapi hamba Allah. Orang-orang menatap tak percaya, sebab tak pernah ada bangsawan Quraisy yang membeli budak hanya untuk memerdekakannya. Dari hari itu, nama Abu Bakar mulai bergaung, bukan karena kekayaan, tapi karena keberanian membela kebenaran. Setelah membebaskan Bilal, Abu Bakar tidak berhenti di situ. Ia mendatangi rumah-rumah para tuan Quraisy, menebus satu persatu budak muslim yang disiksa karena keimanannya. Ada Ammar bin Yasir, budak tua yang disiksa dengan api, tapi tetap teguh dengan kalimat tauhid. Abu Bakar menebusnya tanpa banyak bicara, lalu mengangkat wajah Ammar dengan lembut. Ia berkata, "Engkau bebas, wahai saudaraku, karena Allah lah yang memerdekakanmu." Kabar tentang Abu Bakar menyebar di seluruh Makkah. Seorang bangsawan yang mengorbankan hartanya demi hamba Allah. Kaum Quraisy mencibirnya.
menyebutnya gila karena menghabiskan kekayaan untuk budak. Tapi Abu Bakar hanya tersenyum, karena ia tahu setiap dinar yang keluar adalah cahaya untuk masa depan Islam. Suatu malam, Rasulullah memanggilnya dan berkata, "Hartamu telah menjadi tameng bagi mereka yang tertindas." Abu Bakar menunduk. Matanya berkaca-kaca. Demi Allah, tidak ada harta yang lebih berharga dari keimanan. Di luar, Bilal memandang langit malam dan berbisik lirih, "Semoga Allah membalas kebaikan tuanku." Itulah malam di mana keikhlasan menjadi pedang yang lebih tajam dari besi, dan kasih sayang menjadi tameng bagi iman. Di pagi yang sejuk di Makkah, udara terasa lebih tenang dari biasanya. Bilal berjalan perlahan, tubuhnya masih menyimpan bekas luka, tapi matanya kini bersinar dengan keyakinan. Abu Bakar menatap dari kejauhan, hatinya bergetar melihat semangat yang tak pernah padam dalam diri sahabatnya itu. Hari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kaum muslimin mempersiapkan panggilan untuk sholat. Suara hening menyelimuti majelis, hingga pandangan semua orang tertuju pada Bilal bin Rabah. Rasulullah tersenyum dan berkata lembut, "Bangkitlah Bilal." Kumandangkan panggilan itu. Bilal berdiri, dada bergetar, lalu mengangkat suaranya yang dalam dan merdu ke langit. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suaranya bergema di seluruh padang pasir Makkah. Kaum muslimin meneteskan air mata, sujud di atas tanah yang panas dengan wajah penuh syukur. Sementara di kejauhan, kaum Quraisy terdiam. Mereka tak lagi melihat budak, tapi pejuang yang bebas karena iman. Abu Bakar menatap langit, matanya berkaca-kaca, seolah setiap suku kata adzan itu adalah kemenangan atas kebebasan. Suara Bilal menjadi nyanyian baru bagi umat Islam, panggilan yang akan menggema hingga akhir zaman. Keberanian Abu Bakar dan Bilal mengguncang kebanggaan kaum Quraisy. Mereka tak percaya bahwa dua orang yang mereka hina bisa menginspirasi banyak orang untuk memeluk Islam. Malam itu, para pemimpin Quraisy berkumpul di rumah Abu Jahal, merencanakan cara menghentikan penyebaran dakwah. "Kita tak bisa membiarkan mereka terus menumbuhkan pengikut," kata Abu Jahal dengan nada dingin. Di sisi lain, kota, Abu Bakar berdoa dalam kesunyian, meminta perlindungan untuk para budak yang baru merdeka. "Ya Allah, kuatkan hati kami dalam menghadapi kebencian mereka," bisiknya lirih. Tak lama kemudian, kelompok Quraisy menyerang rumah tempat para sahabat berkumpul. Abu Bakar berusaha menahan mereka, tapi jumlah musuh terlalu banyak. Salah satu dari mereka memukulnya keras hingga wajahnya bersimbah darah. Namun dalam keadaan lemah, Abu Bakar masih sempat berkata, "Apakah Rasulullah selamat?" Seorang sahabat menjawab lirih, "Beliau selamat, wahai Abu Bakar." Abu Bakar tersenyum meski darah menetes di bibirnya. Bagi dia, keselamatan Rasulullah lebih berarti dari nyawanya sendiri. Malam itu, kaum Quraisy gagal memadamkan cahaya iman. Mereka justru menyalakan api yang akan membakar keangkuhan mereka sendiri. Setelah tekanan Quraisy semakin keras, Rasulullah memberi izin kepada para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Abu Bakar menjadi salah satu yang paling bersemangat membantu. Ia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata lirih, "Ya Rasulullah, izinkan aku menemanimu dalam hijrah ini." Rasulullah mengangguk lembut.
Air mata kebahagiaan menetes di pipi Abu Bakar, merasa diberi kehormatan mendampingi kekasih Allah. Malam itu, keduanya keluar diam-diam dari rumah, menembus gelapnya kota Makkah yang dijaga ketat oleh para pengintai Quraisy. Mereka berlindung di Gua Tsur, tempat sunyi di lereng Bukit Tandus. Abu Bakar menjaga di depan pintu gua, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat di dalam. Ketika para pengejar Quraisy hampir tiba, Abu Bakar berbisik takut, namun Rasulullah menenangkannya. Jangan takut, Allah bersama kita. Kata-kata itu meneguhkan hatinya. Ia sadar, kebebasan sejati bukan hanya bebas dari penindasan manusia, tapi bebas dari rasa takut selain kepada Allah. Hijrah bukan sekadar perpindahan tempat, tapi langkah besar menuju kebebasan iman. Dari sini, cahaya Islam mulai menyinari dunia. Madinah menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dengan hati penuh cinta dan harapan. Orang-orang Ansyar menabuh rebana, anak-anak berlari sambil bersorak, dan para lelaki meneteskan air mata bahagia. Abu Bakar berjalan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rendah hati, menolak segala penghormatan yang diberikan kepadanya. Ia lebih memilih menjadi penjaga, pelindung, dan sahabat sejati dalam setiap langkah dakwah. Segera setelah tiba, Rasulullah membangun Masjid Nabawi, pusat ibadah dan tempat bermusyawarah bagi kaum muslimin. Abu Bakar ikut mengangkat batu dan kayu. Keringatnya menetes bersama semangat keikhlasan. Setiap batu yang ia letakkan seolah menjadi saksi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika adzan pertama dikumandangkan, Abu Bakar menunduk dan menitikkan air mata haru. Islam kini memiliki rumah yang aman. Ia tahu, perjuangan belum berakhir, tapi kini umat memiliki tempat untuk bernaung dan bertumbuh. Madinah yang dulu damai, mulai diguncang oleh fitnah dari kaum munafik yang iri terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Abu Bakar melihat itu dengan hati berat, namun wajahnya tetap teduh, penuh kesabaran. Biarkan mereka bicara, ujarnya lirih, karena kebenaran tak perlu dibela dengan amarah. Namun ujian lebih berat datang dari luar. Suku Quraisy berencana menyerang Madinah untuk menghancurkan Islam. Rasulullah mempersiapkan pasukan, sementara Abu Bakar menjadi salah satu penasehat terdekatnya. Mereka tidak memiliki kekuatan besar, namun iman mereka tak tergoyahkan. Ketika fajar menyingsing, pasukan Islam bertakbir, menyatukan hati di bawah panji tauhid. Abu Bakar memeluk beberapa sahabat muda, menasihati mereka agar berjuang bukan demi kemenangan, tapi demi Allah. Darah tumpah di tanah Madinah, tapi keimanan tak pernah goyah. Justru semakin tumbuh subur di tengah ujian. Madinah bergemuruh oleh kabar kemenangan pasukan Islam di medan perang. Namun Abu Bakar tak ikut bersorak. Ia menunduk lama. Air matanya jatuh di atas pasir. Ini bukan kemenangan kami, bisiknya lirih, tapi kemenangan Allah atas kezaliman. Orang-orang datang memberi selamat, tapi Abu Bakar hanya menundukkan kepala dengan rendah hati. Di pelataran masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji kesetiaan Abu Bakar di hadapan para sahabat. Abu Bakar menatap tanah, malu menerima pujian dari kekasih Allah itu. Ia tahu perjuangan belum selesai, karena masih banyak budak muslim di luar sana yang menanti kebebasan. Abu Bakar
berjanji pada dirinya sendiri untuk menebus mereka satu persatu, hingga tak ada lagi yang terbelenggu. Dan di bawah langit Madinah yang tenang, seorang sahabat tua kembali menyiapkan langkah dakwahnya dengan hati yang lembut namun teguh. Matahari pagi bersinar lembut di atas kota Madinah, membelai rumah-rumah tanah liat yang mulai diterpa usia. Abu Bakar berjalan perlahan di jalan kecil menuju masjid. Tongkat kayu di tangannya menjejak pasir lembut. Tubuhnya kini lemah, tapi matanya masih memancarkan keyakinan yang tak pernah padam. Ia tersenyum melihat anak-anak kecil belajar membaca Al-Quran di halaman masjid. Rasulullah seolah hadir di hatinya, seakan memberi salam dan ketenangan. Ia berkata lirih, "Ya Allah, Engkau telah memberi kami kemuliaan bukan karena kekuatan, tapi karena iman." Angin berhembus lembut, membawa aroma pasir dan kurma yang matang, seolah alam ikut bersaksi atas ketulusan hatinya. Beberapa hari kemudian, Abu Bakar berpulang dengan damai, meninggalkan warisan iman dan keadilan yang tak pernah pudar. Nama Abu Bakar tetap disebut dengan penuh cinta, sebagai sahabat yang membebaskan, pemimpin yang rendah hati, dan mukmin sejati. Dari tangan Abu Bakar, lahir kebebasan bagi jiwa-jiwa yang tertindas. Kisah ini bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang keberanian membela kebenaran walau sendirian. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, tekan suka, bagikan pada sahabatmu, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif Islam berikutnya.